Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita dapat kiriman. Ini busur Nomad Black Shadow ukuran 48 50 lbs. Ini kiriman dari salah satu archer di kota Palu. Ya. Nah, busur ini kita akan tuning, ya. Beberapa hal yang harus kita koreksi terlebih dahulu. Saya mau koreksi dulu di bagian siap, ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan bagian siah di sini antara kanan dan kiri ini tidak sama jarak lebarnya ke tengah, ya. Ini kita bisa lihat. Nah, meskipun ini pabrikan, tetap harus kita perhatikan baik-baik, ya, sebelum pemakaian busur. Ini busur second, jadi teman di Palu pakai kurang lebih 6 bulan tapi jarang pakai. Kemudian masih ada garansi 6 bulan. Bagian sini masih ada perbedaan juga sekitar 1 mili, ya. Nah, ini akan kita buka dan kita papas supaya dapat garis senternya. Terus bekas-bekas yang ada di sini ini tidak terlalu kelihatan di kamera, tetapi di sini ada bekas. Ini menandakan terlalu kena hantaman string, ya. Maka seharusnya brass head itu lebih diperlebar lagi, ya, perpanjang jarak brass headnya. String teman-teman archer, apalagi string fast flight, itu string yang rewel sebenarnya, yang string yang manja. Meskipun dia bagus tapi dia harus dimanja, dia harus sering di wax. Ini sudah berbulu, ya. Nah, kalau berbulu seperti ini, gesekannya juga dan fungsi stringnya sudah tidak terlalu bagus, ya. Meskipun masih bisa dipakai, ya. Nah, ini akan kita ganti nanti dengan fast flight yang kualitasnya lebih baik dari ini. Kemudian di bagian eropas, ya, saya melihat di bagian sini ini tidak terlalu rata. Ini juga koreksi nih, mudah-mudahan teman-teman yang beli produk-produk impor tetap harus memperhatikan barangnya sebelum dipakai, ya. Untung-untung kalau dicuning dulu sebelum dipakai. Di bagian sini juga ini tidak terlalu presisi sama ukuran, ya. Entah karena memang hanya sekedar dicetak pabrik atau ada quality control tersendiri yang terlewat dengan busur ini. Tapi insya Allah fungsionalnya tetap fungsional, hanya perlu sentuhan sedikit supaya lajunya lebih baik lagi. Oke, kita coba pasang string. Oke, kita perhatikan brass height. Brass headnya juga sudah molor. Untuk standar ukuran busur Korea dia minimal 6, ya, 6 sampai 6,5. Kalau rilisnya belum terlalu bagus, pakai 6,5 mentok, supaya membantu memperbaiki, memaksimalkan fungsi rilis yang kasar, ya. Nah, karena kalau terlalu rendah seperti ini terlalu goyang stringnya pada saat rilis. Oke,
Saran saya ke teman-teman juga, karena beberapa kejadian busur Korea terbuka bagian laminasi di bagian sini, maka ini sebenarnya hanya pemanis saja. Ini tidak terlalu berfungsi karena ini hanya sekedar seperti stiker ditempel. Ini baiknya ada lilitan di bagian sini. Ini dililit juga di sini, insya Allah tidak akan mengurangi power busur, tapi lebih kepada safety ya. Di bagian sini juga ini bisa dililit di bagian pas mentok ujung dari sambungan kayu ini di sini nih ya. Ini baiknya dililit. Oke, nanti kita akan pasang lilitan supaya lebih safety ya. Oke, penampakan setelah di tuning nanti kita lihat. Kita close dulu sambil kita tuning, nanti setelah tuning kita lanjut videonya. Oke, setelah kita buka kulitnya ini kelihatan, wow, terlalu parah perbedaannya ya. Oke. Nah, kayaknya ini problem juga dari si Archer sehingga hasil shootnya kurang terlalu bagus. Oke, yang tidak presisi tadi di bagian sia kita sudah kikir dan ukur sehingga dia sudah dapat garis tengah, kanan kiri juga sudah sama. Oke, kita tinggal pasang kembali kulit pelindung sia. Oke, ini kita sudah reparasi ya. Nah, tadi bagian sia yang tidak sama persis lebarnya ini kita sudah kikis. Oke, ini sudah sama kedalaman antara kanan dan kiri. Nah, tadi sebelum kita finishing, memang ini agak twist karena permasalahannya adalah ada di bagian sia kanan kiri yang tidak sama kedalamannya ya. Nah, jadi teman-teman yang punya busur Korea bisa cek siahnya apakah sama atau ada kesalahan pabrik ya. Ini juga di bagian pemasangan dogoji tadi ada yang keliru ya. Jadi ukuran jarak antara siah ke dogoji atas bawah itu tidak sama. Jadi kita ini sudah pindahkan. Di bagian lims ini kita sudah lilit. Pasang lilitan juga di dekat handle. Untuk di bagian handle yang pelapis asli yang seperti karet itu kita copot, kita ganti pakai bahan lilitan yang sering digunakan pemain bulu tangkis ya. Nah, ini juga kita ganti kulit, kita papas sedikit, terus string kita ganti pakai string fast flight ya. Ini kita pakai 14 ply. Di bagian handle juga ini tadinya ini ada kotak ya, ini masih ada ke depan, ini kita sudah papas supaya rata. Di bawah juga sama, di bagian dalam juga sama, ini kita ratakan supaya tidak ada benjolan ya. Di bagian sini ini kita kikis sedikit bagian handlenya ya, bukan kayunya tapi masih gripnya ya, kita papas supaya ada dudukan jempol. Oke, sekarang kita cek breast height ya. Kita pakai ukuran 6 ya, 6 inch ukuran paling minimal. Tadi sebelum kita ganti stringnya itu sudah melar, tidak cukup sampai 6 inch. Sekarang kita cek LBS di Aero 28. Oke. 28 sampai poin.
ulang. Oh. Empat 4224. Oke. Longgar. Is. Oke, 45. Maaf tadi saya lupa yang arrow yang satu ini tinggal panjang 47,5 karena sudah pernah patah ya. Jadi di 47,5 itu dia antara 47 sampai 47,5 itu dia 42, di 28 45 lbs. Nah, di sini saya ada beberapa arrow. Ada yang spine 600, 5,5, 500, ada yang 470, 480. Oke, jadi ada 12. Masing-masing beda spine itu per 3 arrow. Kita akan cek dia cocoknya dengan spine berapa. Ini beda berat juga ya. Spine 600. Ini berat 29 ya, 29 gram. Satu di biru, 2 di kuning. Sekarang oh ya, ini spine 6,5, berat 26-27 gram. Ini kita tes di jarak 15 meter. Oke, satu di merah, 2 di kuning. Ini spine 500, berat 33 gram. Ketiganya masuk di angka 10. Nanti kita lihat. Ini spine 480, berat 31 gram. Panjang 2, ini tadi yang 27,5. Jadi paling hanya dapat sekitar 42 lbs pas di poin.
Kita lihat hasilnya. Tadi sebelum kita tuning, lupa tadi kita video, karena memang sedikit agak twist ya. Permasalahannya tadi ternyata ada di bagian sia yang bermasalah ya. Nah, ini yang problem sekali tadi adalah ini. Di video sebelumnya kita bisa lihat, sehingga setelah kita tuning ini sudah stabil ya. Ini sudah center juga, ini sudah lurus. Nah, hasil tadi kita bisa lihat di 15 meter. Semuanya masuk di kuning. Yang spine yang bermasalah tadi di spine, meskipun dua masuk, masing-masing dua masuk di spine 650, spine 650, spine 600. Ini spine 600, ada satu keluar. Spine 650, satu keluar. Yang lainnya sudah masuk ya. Masuk di, ada yang di 10, ada yang di 9, di jarak 15 meter ya. Nah, intinya teman-teman, yang mau saya sampaikan adalah yang teman-teman yang punya busur Korea ya, busur Korea, kita tidak bisa lihat dia bermasalah atau tidak ketika dia masih terpasang kulit ya. Begitu kita beli, ini kulit bisa dicopot ya, lapisan ini bisa dicopot, sehingga kita bisa lihat di dalam presisi antara kanan dan kiri sia itu sama atau tidak ya. Nah, ini penting bagi teman-teman ya, supaya laju aeronya juga bagus ya. Ngelemnya pun gampang ya. Begitu sudah dicek tidak ada masalah, tinggal dipasang kembali. Kalau tidak presisi, ambil amplas. Sebelum ngamplas atau kikir, usahakan dia kasih penanda pensil dulu ya, supaya betul-betul hasilnya lebih bagus ya. Silakan teman-teman yang punya busur Korea, cek sendiri busurnya. Terus jangan lupa pasangi lilitan ya, bagian atas dekat dogoji, kemudian di antara handle ya, ujung handle nih, sebelum lekukan ya, itu kita pasangi supaya lebih safety busurnya. Oke, sekian hasil tuning kita hari ini. Kita telah tuning busur Korea ya. Jadi intinya, alat apapun yang kita miliki, sering-sering ngecek alatnya, sering-sering perbaiki perawatan alatnya, karena alat ini juga ibarat makhluk hidup ya, ibaratkan kuda yang harus kita rawat. Kalau setirnya sudah berbulu, ganti ya, jangan terlalu pelit dengan peralatan kita. Jadi nabung untuk reparasi peralatan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.